Oke, kembali lagi bareng kita di podcast ini. Sekarang hari ini kita bersama yang punya studio. Yeay! Aldo Sinarta gitu. Jadi Aldo Sinarta ini seorang fotografer potret, wedding, fashion dan macam-macam. Ya. Jadi awal perjalanan kok bisa gitu? Kok bisa moto? Bisa nyemplung gitu. Iya, kok bisa moto? Kalau bisa moto ya kayaknya bisanya itu. Oh. Enggak sih. Jadi emang dasarnya tuh gua lebih demen semua yang berbau dengan art awalnya, dengan seni. Jadi gua tuh dari kecil demennya gambar, bikin komik. Terus makin kesini kan gua ambil graphic design kuliah. Dari situ gue malahan nggak tertarik sama sekali tuh tentang foto. Jadi gue waktu itu gambar, waktu itu kan zamannya masih bikin nirmana, bikin kayak tugas-tugas kuliahnya tuh yang prakarya gitu. Ya terus akhirnya gue tukeran tugas. Jadi kalau ada mata kuliah fotografi, gue gambar, temen gue yang foto kasih ke gue. Saking gue nggak terlalu tertarik sama foto. Padahal di tempat kampus gue itu fasilitasnya mendukung banget, dari teknik kamar gelap sampai ya dulu zamannya masih film kan. Nah zaman film itu gue ngerasa gue nggak bisa foto karena waktu gue selesai, pas gue foto gue lihat hasilnya artsy banget nih. Artsy-nya dalam arti benar-benar ngaco lah, ngawur, surrealis lah. Jadi overexposure lah, shaking segala macam. Gue ngerasa ya akhirnya udahlah gue grafik aja. Dari situ, nah pas saat udah selesai lulus baru gue tertarik sebenarnya, gara-gara udah mulai masuk digital. Nah digital itu kan bisa di preview langsung. Terus gue waktu itu awalnya tuh masuk ke yearbook dulu tuh, ngurusin anak-anak sekolah, gue fotoin anak-anak sekolah. Dari yang gue ngeditin foto orang, kenapa nggak gue coba aja ya? Akhirnya gue pakai kamera sendiri. Pertama kali itu gue pakai 400D Canon. Nah dari situ gue lumayan, oh ya ternyata bisa ya, karena gue basicnya bisa ngedit, jadinya gue foto terus ngedit juga ya, akhirnya keterusan. Ngedit dulu yang pertama kali? Iya, gue malah ngedit terus ngedesainin album orang, nge-layout gitu-gitu sih. Jadi gue basicnya malah lebih ke bikin poster, bikin pamflet kayak gitu-gitu, lebih ke graphic design. Dari situ gue masuk wedding kan, masuk wedding gue ngedesainin album orang dulu, baru terjun foto. Tapi banyak ya, maksudnya banyak juga fotografer zaman dulu yang juga sebenarnya mereka pelukis. Ada beberapa yang gue tahu tuh mereka melukis dan mereka foto karena itu membantu dalam komposisi kali ya. Bener. Jadi berhubungan kan, memang berhubungan dengan visual ya. Kalau di lo gitu nggak kira-kira? Bisa gua relate-relatein sih. Ya sebenarnya ya karena foto itu kan kata secara teorinya kan melukis dengan cahaya. Ya ibaratnya medianya aja yang beda sih. Jadi kalau foto lu nggak perlu keluarin kuas dan ngecat segala macem, tapi lu bisa tahu ujungnya itu mau dijadiin apa gitu. Jadi banyak gue lihat foto-foto yang seperti lukisan juga gitu. Jadi dia sengaja berwarna, sengaja pakai agak shake, tapi sebenarnya dia tahu itu sebenarnya medianya aja foto gitu. Jadi sebagai mediasi aja. Itu dari tahun berapa? Start gue 2009. Itu langsung yang yearbook tadi atau udah masuk ke 2009 bisa dibilang gue mulai start foto sih. Sebelumnya yang 2007-2008 udah mulai yearbook. Tapi yearbook gue as a producer gitu sih. Jadi istilahnya gue yang aturin aja. Jadi, ya bukan yang moto. Lintah darat lah ya. Paling enak ngomong kayak gitu. Ya pokoknya cuman gitu aja. Ngatur-ngatur ya udah. Tapi gue lihat ya ada fotografernya ya seru juga. Lama-lama mau terjun. Gitu. Apa yang bikin tertarik sama fotonya gitu? Karena mau balas dendamnya itu sih. Karena kan sebelumnya kan gue ngerasa nggak bisa. Terus saat udah ada digital, gue ngerasa hasil gue bisa dilihat langsung. Jadi oh ya kayaknya ternyata bisa gue gitu. Dan sekarang ini terakhir udah agak lama juga. Cuman beberapa tahun terakhir gue nyoba ke film lagi. Jadinya
kayak revenge gitulah buat diri sendiri doang. Ternyata ya sebenarnya bisa, cuman waktu itu gue masih udah terlalu nyerah di depan aja gitu. Berarti setelah itu masuk ke wedding. Iya, 2009 dari yearbook ke wedding. Tapi gue awalnya itu partneran dulu sama temen. Pertama bikin vendor dulu. Ada bikin vendor. Jadi gue startnya juga nggak agak loncat gitu. Jadi langsung bikin vendor, nggak kerja sama orang. Freelance mungkin ada tapi nggak banyak gitu. Jadi langsung bikin vendor. Perjalanan nih gitu berarti bikin vendor, portrait wedding. Terus waktu itu kan pernah sempat bikin pameran tuh, ya yang Merdeka ya? Iya. Ya itu tahun setelah punya wedding. Udah lama. Udah setelah bikin wedding. Iya, setelah bikin wedding itu belum lama sih kalau di ya relatif ya lama. 2017 ya? Sekitar 2000 iya ya 16-17 deh kayaknya. Iya, kalau waktu zaman-zaman itu ada yang pernah ke Mall Kelapa Gading. Udah lama ya. Boleh dilihat tuh dulu waktu itu gue pernah lihat ada pameran foto di situ. Jadi Merdeka, Aldo Sinarta. Nah, gue taunya tuh Aldo Sinarta dari situ tuh. Oh, ini siapa ini fotografer? Oh, gue lihat. Berarti lu waktu itu walk in di mall? Iya, lihat di mall. Oh, lihat. Oh, iya foto selebriti. Iya, karena di mall Kelapa Gading itu the first time juga sih ngadain pameran Oh, foto. dia mall itu pertama kali. Jadi ya agak buka jalan. Tapi setelah itu emang belum ada lagi sih kalau gue lihat. Oh. Kalau sebelum-sebelumnya kan banyak di mall di Grand Indo di mana itu udah sering lah. Kalau di Mall Kelapa Gading kayaknya pasarnya sebenarnya kayaknya belum ke situ. Tapi ya gue coba akhirnya dapet. Idenya dari mana? Maksudnya ada yang ngajakin pertama kali atau gue nekat aja deh gue coba ke manajemen? Idenya loncat sih. Jadi sebenarnya startnya tuh gue cuman mau buat sosmed. Jadi ya udah kita bikin karya, tapi ngajakinnya juga nggak langsung tahu siapa aja gitu. Jadi kita parsial aja nih, siapa kira-kira artis yang atau selebriti yang mau ikutan. Tapi waktu itu konsepnya mau nyarinya, akhirnya idenya munculnya paralel gitu. Jadi pas jalan, oh iya oke deh diginin aja gitu. Apa temanya? Temanya itu kemerdekaan. Jadi temanya apa arti merdeka buat masing-masing aja. Karena gua bikinnya berdasarkan profesi. Jadi ya disambung-sambungin juga sih jadinya. Jadi kan ada, gue bikinnya 17 artis di masing-masing. Karena itu untuk buat 17 Agustus. Pokoknya range-nya di Agustus itu. Jadi masing-masing profesi kayak ada desainer, ada model, ada tato artis. Pokoknya gue masing-masing lah. Nah terus menurut lo tuh merdeka tuh kayak gimana? Jadi sebenarnya orang bilang kemerdekaan, tapi nggak semuanya sebenarnya ngerasain realitanya tuh bisa semerdeka itu gitu. Banyak yang belum masih terkekang lah gitu. Makanya konsepnya sih sebenarnya agak relate sama COVID juga, karena gue konsepnya itu semua artisnya itu gue bikinin kayak mika, kayak terbatas gitu. Jadi orang kesannya kita ngelihatnya tuh sebenarnya dia belum merdeka gitu. Tapi kalau kita lihat dari jauh, kita kelihatan tuh di bird view-nya tuh sebenarnya dia belum merdeka. Cuman kalau kita lihat transparan ya sebenarnya dia udah terkesan bebas karena nggak ada CEO, nggak ada apa gitu. Jadi konsepnya itu gua samain semua 17-17 kayak gitu. Oh, dengan profesi yang berbeda-beda. Dengan profesi yang beda-beda. Gitu. Terus merdeka tapi belum merdeka sebenarnya. Sebenarnya belum. Kayak misalkan gua ambil contoh artis, ya sebenarnya banyak julitan netizen yang segala macam yang dia nggak bisa balikin gitu. Jadi ya dia harus ambil mentah-mentah. Padahal ya kalau dia bilang merdeka sebenarnya dia bisa ngekspresin itu, tapi dia nggak bisa. Jadi itu kan salah satu bentuk ketidakmerdekaan juga. Gitu. Itu diangkat dari situ sih awalnya. Boleh kita tampil ntar foto-fotonya? Boleh. Udah gak tau kemana fotonya. ada. Oke. Studio ini lo bangun kapan nih? Lo buat kapan? Ini belum lama sih. Operasional officialnya 3 bulan lalu. 3 bulan lalu? Iya. Oke. Kenapa? Kenapa akhirnya bikin studio sendiri? Apa memang lebih memudahkan untuk pekerjaan lo atau memang ada alasan lain atau? Iya pasti salah satunya itu sih. Cuman kalau gua tuh awalnya bikin studio tuh karena kepepet juga. Jadi gua tuh dulu sebelum di sini kan gua ada bikin studio juga. Tapi sebelum studio itu sebenarnya kantor gitu. Nah kantor nih Yongki juga sempat bareng. Nah gara-gara pandemi
akhirnya kan WFH semua kan. WFH semua nggak tahu mau diapain padahal udah kontrak 2 tahun. Udah kontrak 2 tahun, setahun berjalan. Akhirnya setahun terakhir kita banting setir. Jadi kayak udah deh daripada kita jadiin kantor, udah kita jadiin studio aja. Startnya dari situ. Nah, untuk pindah ke sini emang dapat kesempatan aja. Jadi ini juga bareng sama saudara juga yang ada tempatnya. Terus ditawarin gimana mau bareng nggak? Ya udah akhirnya kita pindah. Jadi startnya dari situ sih kalau studio. Berapa banyak nih studio di sini? Kalau di sini ada 3. Jadi sebenarnya satu ini buat podcast, yang di bawah baru foto. 2 foto. Kalau studio fotonya ada 2 ya? Benar. Ada 2. Dengan konsepnya? Konsepnya tuh yang lantai 2 itu lebih ke tematik. Jadi ada propertinya lebih banyak lah. Yang lantai 3 yang lebih simple lah, yang lebih limbo gitu-gitu, lebih minimalis. Available light atau dengan Kalau 2 bisa buat available light yang di lantai 2. Kalau yang 3 sih kayaknya kebanyakan pakai continuous light sih atau strobe. Ada lampu ada banyak ya? Lampu bisa 3. Lampu ada banyak, ada bisa disesuaikan. Ada 6 ya? Ada 6 ya? Kebanyakan ya. Enggak lah, bisa disesuaikan. Soalnya kan kadang kalau split gitu harus siapin juga sih. Jadi sebenarnya studio ini juga memfasilitasi lu sebagai fotografer potret ya? Bener. Tapi bener nggak? Lu tuh dipanggilnya sebagai fotografer potret kah atau wedding atau apa sih? Iya, gue lebih nyaman dibilang portrait sih. Karena portrait kan lebih luas ya. Jadi lu mau ngomong wedding juga portrait juga sebenarnya. Ya kan foto orang gitu. Mau ngomong fashion, mau ngomong selebriti apa itu kan portrait juga. Jadi menurut gue lebih prefer ke sana. susah nggak sih jadi fotografer portrait? Semua pasti plus minus sih. Cuman kalau portrait ya lu berhubungan sama makhluk hidup kan, manusia gitu. Jadi yang harus diambil lebih ke feel, mood dan lain-lain gitu. Ya menurut gua semua ada plus minusnya. Yang mau foto produk pun susah juga gitu. Tapi bedanya di sini karena gue lebih seneng sama interaksinya, jadi gue lebih ke arah portrait gitu. Ya, karena kan kalau fotografer tuh banyak banget ya, turunannya banyak banget kan. Genrenya banyak. Gitu. Ada yang food, ada yang portrait, ada yang apa. Landscape. Kalau gue termasuk portrait itu agak sulit buat gue. Kenapa? Karena ya itu mesti connect sama yang difoto kan. Iya. Koneksi itu yang harus dibangun terlebih dahulu sebenarnya kan kalau portrait gitu. Jadi lu lebih kemana nih? Kalau gue kebanyakan event. Oke. Documentary event kebanyakan. Emang suka ke arah sana berarti? Memang dulunya sebelum motret memang kebanyakan ngerjain event. Event organizer, entertainment, apalah segala macam kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kecebur di motret, baliknya ke event. Permintaan untuk event gitu, dan kliennya ya banyak yang senang, banyak yang order gitu. Tapi kalau ya sometimes wedding, tapi nggak terlalu banyak lah. Kalau dibilang perbandingannya wedding paling cuma 20% ya. Sama sisanya ya dokumenter juga, band, musik, lebih ke musik, stage, backstage sama di on stage gitu. Berarti demen sama momen gitu-gitu ya? Momen, memang lebih ke momen. Seru. Kalau demen juga sih sebenarnya. Cuman kan pada ujungnya lu nggak boleh semuanya juga gitu kan. Jadi ada yang lebih spesialis aja sih. Cuman kalau ditanya demen, kayak stage itu demen banget juga. Karena kan gue basicnya demen musik juga. Jadi saat emang demen enjoy sambil motonya juga gitu. Anda tahu siapa dia? Vokalis band. Coba sebutkan dulu vokalis band apa ya waktu itu? Aduh, jangan. Apa itu? Aib. Anda bisa searching di YouTube Miss Kuzi. Miss Kuzi coba. Luka lama tuh. Apa itu? Vokalis band. Dulu zaman mencari jati diri ya. Band underground. Jadi senang-senang aja. Genrenya apa? Apa ya? Lebih ke Metal. Enggak sampai metal sih, kayak kalau yang gampangnya kayak Linkin Park, cuman lebih beda, nggak ada nge-rap aja, nggak nge-rap. Modern rock lah. Modern rock ya. 2000-an berarti ya. Ya, gua start kalau ngeband gua malahan dari SMP. Jadi dari zaman Shalom Seven kan, dari Nirvana terus sampai
Ya pokoknya ganti terus lah trennya, ya gue ngikutin sih. Cuman kalau yang sekarang ini gue udah agak bingung sih. Berarti ya, iya. Karena suka berhenti. Ini musiknya, iya, musiknya makin ajaib. Banyak yang solois gitu kan, EDM Ya, apa. sekarang kalau musik lebih individual karena semuanya bisa ngerjain sendiri kan sekarang. Iya sih. Kalau yang ngeband udah agak jarang. Ya. Gajinya bagi banyak soalnya kalau Salah band. satu ya. Kalau band menurut gua yang bertahan tuh yang udah dulunya eksis di off air juga. Ya. Jadi mereka udah terkenal, udah punya masa, nah itu masih lanjut tuh. Tapi kalau band-band yang baru kayaknya ya effortnya masih lebih lah. Iya. Ya, persaingannya banyak. Ya sama lah kayak fotografi, Iya. saingannya banyak banget. Sama. Itu yang bisa gua ambil. Jadi musik tuh lebih ke audio, foto ke visual. Jadi gua suka analogiin sendiri aja sih. Kalau kayak lu mau nyari jati diri, mau nyari apa itu sebenarnya bisa disama-samain. Cuman lu satu cari ciri khas di musik, satu ciri khas di foto gitu. Jadi gue suka bikin kayak gitu sih. Kayak lu bisa dengerin intro Coldplay misalnya. Lu udah tahu ini siapa. Sama lu lihat foto cuman sekilas nggak lihat watermarknya, lu tahu ini foto siapa. Jadi sebenarnya sama analoginya. Tinggal bikin formulanya satu, kalau ngeband ya lu mesti rame-rame. Kayak lu udah tahu soundnya kayak gimana, amplinya gimana, drumnya gimana. Kalau foto campuran ke semuanya itu lu yang tahu juga gitu. Bedanya lu lebih ke single fighter lah, nggak ada foto kolaborasi rame-rame gitu kan. Udah menemukan belum lo? Apa? Signature lo sekarang lo udah merasa nemuin belum? Jujur belum sih. Belum ya? Belum. Masih proses Masih ya? explore juga. Iya. Karena salah satu bukan kelemahan sih, kayak ya karena gue suka ngelihat reference juga kan. Nah itu yang gue ngelihat, ya gue harus di saat itu bisa jadi kekuatan, bisa jadi kelemahan sih. Kalau kekuatannya kan gue berarti harus explore terus, jadi gue bisa nggak puas lah sama apa yang gue lakuin sekarang. Cuman kekurangannya ya jadi nggak pernah stick gitu, kayak oh ya udah gue gini aja terus sampai gue tua misalnya gitu. Cuman itu jadi kelemahan juga, jadi lu bisa harus cari tahu apa yang menurut lu terbaik tuh kayak gimana gitu. Mesti masing-masing dari diri dalam lu juga, diri dalam lu juga. Jadi proses penemuannya tuh lumayan panjang gitu ya. Menurut gua sih ya beda-beda. Tapi katanya kalau yang melabeli kita tuh biasanya orang lain. Iya. Bukan diri kita sendiri katanya yang bisa menemukan signature-nya katanya gitu iya. sih. Lu nggak bisa ngejudge diri lu sendiri sih. Lu nggak bisa lu foto gua vintage gitu misalnya. Ya nggak gitu juga. Maksudnya orang ngelihat lu tuh ya biar orang lain yang nilai lu. Jadi lu tahu itu lu sebenarnya kayak gimana. Bukan lu yang ngejudge diri lu tuh sebagai apa. Kalau dari gua sih gitu sih. Jadi itu sebenarnya prosesnya orang tuh beda-beda gitu. Ada yang bisa cepet banget, ada yang harus berpuluh-puluh tahun. Ya itu dijalanin aja sih selama lu masih enjoy. Terus kalau misalnya kayak lu banyak main di foto studio ya, portrait gitu kan kolaborasi dengan berbagai elemen ya, kayak stylist, makeup artist ya. Nah kalau kayak foto gitu siapa yang ngajakin gitu? Mereka yang ngajakin atau lu yang ngajakin atau gimana sih? Ya mekanismenya gitu. Mekanismenya udah random gitu. Jadi kalau lagi kosong ada yang sekarang sih ada yang ngajakin dari pihak misalnya makeupnya ngajak, ya udah kita udah ngajak siapa. Ada yang artisnya langsung ngajak. Jadi nggak tentu lah. Ada kalau gue lagi kosong gue kenal sama siapa ya gue ajak gitu. Tapi emang udah mulai berkurang sih, maksudnya karena masalah prioritas kalau menurut gue. Ya, kalau kedepannya lu udah kerjaannya begini, yang kayak test shoot gitu ya balance, nggak bisa terlalu semuanya harus test shoot kan. Gitu. Kalau konsep dari siapa biasanya? Biasanya itu stylist biasanya. Cuman kalau kayak gua misalnya dapat kerjaan dari misalnya label management, ya itu kadang mereka nggak tahu nih konsepnya mau apa. Nah biasanya gua minta materi lagu, gua dengerin lagunya, kira-kira oh ya kayaknya cocok konsepnya seperti ini. Jadi bisa dari gua juga. Kalau penyanyi? Kalau tujuannya buat kayak Spotify atau apa. Cuman kalau konsep artis biasa gitu bisa dari artis yang udah BM nih, gue mau kayak gini-gini ya bisa kita eksekusi, atau stylistnya bisa ngebantuin. Siapa sih lo? Apa tuh? Enggak, yang udah pernah, beberapa yang udah pernah di foto kalau musisi atau artis. Siapa ya? Iya, gimana?
Siapa nih? Maksudnya mau siapa artisnya? Yang pernah lo Yang foto. pernah. Yang pernah lo foto. Musisi. Musisi atau artis atau Oh, Jamrut. Jamur pernah. Jamrut, oke. Kalau musisi sih terakhir kerjasamanya sama Musika. Oh. Artis-artis Musika. Oke. Terus terakhir nih mau kerja sama Warner juga. Terus sama ada sih label manajemen lain juga. Jadi emang kebanyakan dari label manajemen turun ke artis. Tapi kalau ya kayak Jamrut itu dari SRM namanya, SRM Entertainment. Dia nanti bakal kerjasama sama Judika Management. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau musisi udah lumayan lah, karena ada satu cocok akhirnya ya gitulah, sama word of mouth juga sih. Ya. Oh, Judika SRM. Judika Sekarang. itu kolaps gitu Kolaps. sih. Jadi Judika Management tuh punya artis-artis lain juga. Nah dia lagi kembangin. Gue dulu manajemen Judika. Oh ya? Manajemen Judika. Gue baru kenal gue di kontak sama Jun. Kenal nggak? Jun, ya nggak kenal. Dulu waktu sebelum foto gue pernah di artis manajemen untuk handle Idol 1, Idol 2. Oh, oke. Gitu. Gue justru belum pernah ketemu. Jadi gue gitu shootnya buat anak-anaknya dia gitu. Nah nanti kedepannya katanya mau dia juga sih. Oh, jadi dia sekarang punya manajemen untuk membawa artis lain. Bener. Kayaknya gara-gara X Factor deh. Ya. Jadi X Factor kan dia ngeliat nih potensi banyak ya. Terus yang karakternya mirip dia. Jadi dia mau nerusin lah regenerasi dia gitu. Yang arah stylenya kayak dia. Ya gue bilang sih cukup visioner juga sih. Oke, Jude. Mungkin gue harus tahu dari lu juga nih. Gue belum tahu apa-apa soalnya tentang itu. Iya, terus kalau misalnya foto studio gitu, mereka cuma kasih key visual doang gitu, atau itu bebas dari lu gitu visualnya? Kalau studio sebenarnya kayak studio kan bisa banyak banget ya. Cuman kalau fashion itu emang lebih explore. Kayak misalnya dikasih contoh reference, kita bisa tetap mainin yang lain-lain lah, mau main lighting mau apa. Cuman kalau studio dalam artian mau ke komersial, nah itu baru harus saklek. Kayak misalnya kita mau bikin KV untuk iklan atau apa, itu kan udah jelas tuh ujungnya mau kayak gimana kan. Nah itu baru nggak bisa terlalu explore lah. Yang penting mereka tujuannya dapet gitu. Jadi dibedain sih, walaupun sama-sama studio. Jadi proses untuk menuju jadi lu yang sekarang tuh kayak gimana stepnya? Kalau ya maksudnya untuk jadi seorang potret fotografer gitu, kira-kira stepnya apa nih kalau buat yang baru mulai gitu? Step yang pertama kali banget sih, yang penting foto. Yang penting foto lah ya. Jadi foto apapun yang ada di sekitar lu dulu gitu, yang berpotensi kira-kira ya lu ajak orang kan nggak perlu udah jadi artis juga enggak kan. Ya, namanya orang portrait ya siapapun gitu, jadi bisa saudara, bisa temen, lu ajakin aja yang kira-kira bisa nih potensinya bisa dijadiin foto model gitu. Oh, harus model bener? Enggak juga. Yang penting berbentuk manusia lah. Masih bisa jadi model. Nah, udah Ajak collab lah gitu. Ajak collab. Bahasanya gimana biasanya? Kan kita nggak tahu nih, bocah-bocah baru foto kan. Zaman sekarang kan kayaknya udah enak banget tuh. Maksudnya Instagram gitu kan, udah global banget sih menurut gue. Jadi lu bisa nekat gitu DM. Tapi kalau yang kenal mah lu langsung ngajakin aja foto yuk. Tapi lu mungkin untuk awal modal dikit lah, antara lu mau nyewain studionya atau bayarin makan lah atau apa gitu startnya. Nanti lama-lama kekuatan lu kan makin gede nih bargaining powernya, baru deh bisa free semua atau bahkan terakhir lu yang dibayar gitu sih. Kalau model gitu kita harus kontak manajemennya atau direct model bisa nggak sih? Nah itu masalah etika. Kalau misalnya modelnya udah masuk manajemen, sebaiknya sih hilang manajemen. Artis juga kayak gitu? Artis juga. Tapi kalau misalnya dia freelancer atau apa langsung nggak ada masalah. Iya. Kalau artis mendingan dikontak sama manajemennya jadi dapat duit. Iya. Itu lebih jelas. Lebih jelas kalau itu. Pasti ujungnya ke manajemen sih. Kalau artis ya dia ngopernya ke manajemen juga gitu. Jadi tamengnya dia.
Kalau begitu juga dengan makeup artis, stylist, Itu ngajaknya standarnya beda-beda juga sih. Jadi prosedurnya beda. Jadi kalau ada yang makeup, ada juga yang pakai manajer gitu-gitu kan. Berarti harus melalui manajer. Ada juga yang langsung. Kebanyakan masih langsung sih kalau dari. masih langsung ya. Kecuali emang udah gede banget dan udah jadi brand sendiri gitu, bendera sendiri, nggak banyak baru pakai manajemen. Iya. Kalau yang sulit, bagian tersulit moto potret tuh apa? Bagian tersulit sih feel kalau dari gua. Feel-nya. Iya. Kalau feel yang nggak dapat bubar sih. Feel-nya siapa? Feel semua. Gua yang moto, model yang mood yang nggak dapet, ya udah rusak. Walaupun mau kayak gimana juga. Cuman kalau misalnya foto komersil kan lebih tujuannya lebih ke profesional ya. Profesional kan pasti. Ya semuanya harus modelnya profesional. Iya, nggak bisa kita. Ya pokoknya mereka semua dibayar lah. Ya, itu mungkin lebih ke teknis. Ya. Kalau komersil lebih ke teknis. Cuman kalau kayak portrait segala macam, feel-nya kadang teknis malah nomor kesekian. Ngatasinnya gimana biasanya? Kalau misalkan let's say datang studio tiba-tiba modelnya ngamut nih, dan lo tahu modelnya ngamut nih, habis di make up lah kelihatan. Itu biasanya ngatasinnya gimana? Apa ngatasinnya balik ke personality-nya mereka sih. Maksudnya kita harus cari gali lagi nih orang nih senangnya diapain gitu. Oke. Tapi yang tergampang yang general, gue biasa ngangkat dari musik. Ya gue dengerin lagu apa kesukaannya dia, gue pasangin. Ya. Itu emang paling basic sih paling biasanya basic, ya. Paling gampang. Studio ya. Kedua ya ngobrol sih. Tapi kalau tipenya udah nggak bisa diajak ngobrol, ya gue juga harus tahu batasannya. Ya udah kalau nggak perlu ngobrol ya udah kita dengan cara dia gimana nyamannya dia gitu. Jadi harus cari tahu di situ sih. Sama kayak wedding juga sebenarnya. Ya kayak kita mau foto pre-wed, mau foto apa, mesti gali yang mereka enjoy di mana sih. Gitu. Apa yang mereka nyaman ya. Iya, nggak semua nyaman diajak ngobrol terus. Jadi ya kita harus cari tahu gitu. Ada juga. Itu sama tuh kayak ya kadang-kadang gue suka collab sama model-model gitu. Mereka suka nanya. Oke, gue ada baju ini. Enaknya apa ya? Pakai yang paling nyaman. Akhirnya gue balikin lagi, pakai yang paling lo nyaman aja. Kalau dia udah gak nyaman dengan outfit dia kan, itu mengurangi mood dia kan pasti kan. Benar. Memang harus dibalikin ke modelnya ya. Kalau dapet kondisi kayak gitu ya. Sama iya. Paling satu lagi itu nyari interestnya juga. Cari hobi yang sama, cari kesamaan, ya. Frekuensinya disamain lah. Kayak misalnya lu dulu pernah sekolah di sini nih, gue juga dulu, lu kenal nggak sama ini, nah gitu kan ngobrol kan, jadi nyambung. Bangun komunikasinya dari situ ya. Dari interest yang sama dulu sih. Kalau dari gue sih gitu sih. Fotografer sebenarnya masih sama apa namanya? Psikiater. Psikolog biar. Nggak jauh beda. Skillnya harus sama. Skillnya harus sama. Itu. Baru eksekusinya beda. Iya. Nah kalau foto portrait gitu untuk membangun di Instagramnya gimana? Tips-tips dari lu tuh? Untuk nge-build di sosmed? Iya, di sosmed. Kan sekarang... Lo apa aja sih sosmed? Main apa? Instagram aja atau ada? Instagram, terus TikTok. Tapi gue TikTok lebih ke BTS. Oke. Terus... website udah pasti lah ya. Website buat pajang porto aja. Etalase ya. Kalau dulu YouTube juga pernah. Tapi lagi begitulah, vacuum cleaner. Iya, jadi kalau nge-build sih sebenarnya paling gampang jujur sama diri lu dulu sih. Jadi kayak ya lu suka apa ya lu uploadnya apa gitu. Jangan dibeda-bedain nanti karena pada ujungnya klien next lu tuh bakal nge-guide klien yang suka dengan karya lu kan gitu. Betul. Jadi kalau lu bikin foto-foto dengan yang sebenarnya lu aja nggak suka, gimana orang lain mau suka gitu. Benar. Jadi lu upload aja apa yang lu suka gitu. Nggak dikesampingkan dulu engagementnya sih kalau menurut gua. Tapi kalau sekarang lu punya strategi dengan fotoin artis, lu cari benefit bisa dapat engagement, itu nilai plus. Tapi kalau misalnya lu punya karya, gue punya lihat, nih gue suka banget nih dari segi teknisnya, lightingnya segala macam, ya gue nggak peduliin itu. Jadi gue upload karena gue suka. Jadi ada yang memang untuk mencari exposure-nya, ada yang memang memang lo suka dengan karya itu, memang idealisnya juga ada ya. Jadi balance antara dua-duanya. Harus balance sih semuanya. Nggak ada yang kayak gue harus beratin di mana sih. Nggak, kayaknya ujung-ujungnya lo harus balance.
Terus kan lu jalanin bisnis tuh di fotografi berarti as a company di wedding ya, bener ya, wedding gitu. Nah pertama kali tuh gimana tuh bisa kepikiran bahwa ini as a brand, as a business nyari duit gue di sini gitu? Ya karena kan gue dulu pernah kerja sama dulu nih sama temen gue bikin vendor juga. Itu 2009 sampai 2013. Abis itu 2013 sampai 2014 gue sempat freelance sana sini. Gue cari tahu juga cara kerja orang gimana, sistemnya dan lain-lain. Nah baru gue memberanikan diri 2014 bikin lagi. Ya gue tahu maksudnya ini wedding ini lebih ke mikirannya lebih ke brand karena gue kedepannya gue nggak mau dianggap sebagai wedding photographer juga gitu. Jadi ya gue bikin ini as a business brand gitu. Tapi karena gue masih tertarik di dunia wedding ya gue tetap turun juga gitu beberapa kali. Brandnya Aspectura ya, namanya mention Aspectura. dulu dong. Aspectura, hey silakan follow. Yang fotoin weddingnya Radit. Udah lama ya. Raditya Dika. Lama. Cuman ya akhirnya gue bikin brand-brand lain juga. Jadi gue buat misahin tracknya sih. Jadi kayak komersil, ada yang namanya komersil itu namanya Sin Art. Terus basically 3 itu sih sama nama gue sendiri aja. Gitu. Jadi gue bedain berdasarkan kebutuhan gitu. Wedding, komersil dan portrait. Ya dulu kan ada yearbook ada apa tapi udah nggak terlalu jalan. Jadi emang gue tuh mindsetnya kita di sini zamannya lebih ke specialized lah. Gitu. Kalau lu bisa semua kayak serba gitu orang malah lebih nggak ada trustnya. Benar. Jadi mendingan kita bikin brand yang khusus di bidang-bidang masing-masing tapi kita emang spesialis di sana gitu sih. Kalau di bisnis wedding gitu kesulitannya tuh apa gitu? Kesulitannya malahan lebih ke di luar teknis fotonya sih kalau gua. Malahan lebih ke manajemennya, lebih lu cara marketing, lebih ke situ gitu. Karena gua ternyata belajar kalau bisnis itu nggak cuman hanya lu jago foto gitu. Pada ujungnya lu harus punya banyak topi. Nah, topi manajemen kalau lu masih sendiri ya lu harus berubah-ubah gitu. Lu harus tahu cara memposisikan diri lu kayak gimana. Kalau lagi ngomongin keuangan ya udah berarti kayak lu beli barang invest alat-alat macam-macam kalau dari segi keuangan itu nggak apa ya nggak sehat gitu ya. Jadi lu harus bedain topinya gitu. Dibedain topinya. Jadi gue di situ belajar banyak banget sih. Kalau di sisi lain gue masih banyak kurangnya gitu. Jadi kalau anak-anak yang baru mulai ke wedding kan banyak nih sekarang nih, anak muda, anak kuliah gitu ya, motoin wedding ya dia asal aja gitu dengan tanpa perhitungan budget yang benar gitu. Nah kalau lu tuh tipsnya gimana sih bisa runningin bisnisnya sampai sekarang gitu? Nah itu kebanyakan kalau yang baru-baru itu mereka emang costnya nggak terlalu gede atau gimana, gue juga nggak paham. Cuman kelihatannya vendor itu sehat atau enggak tuh emang dalam 3-5 tahun kalau secara pengalaman ya. Karena sebenarnya lu tuh bisa eksis dan bisa sehat itu kalau kerjaan lu banyak gitu. Kalau kerjaan lu dikit semuanya akan terlihat smooth karena lu gampang handle-nya. Iya kan? Kalau proyek 1-2 mah gampang. Bener. Nah, tesnya itu setelah lu dapet kerjaan udah banyak banget nih, sehari bisa 5, bisa 7. Nah, itu baru teruji gitu. Baru kalau lu ternyata manajemen lu tuh masih ngaco atau enggak di situ. Nah, gua tuh belajar banyak dari situ. Jadi waktu gua partneran pun gua keteteran karena udah mulai banyak gitu. Jadi waktu itu gua sistemnya masih seradak seruduk juga, masih gali lubang tutup lubang, kayak gue kan ikut pameran segala macam, tapi gue nggak hitungin nih setelah ini nanti masih ada biaya produksi. Zaman dulu kan masih banyak album, masih banyak kanvas segala macam, tapi gue udah ambil duitnya buat pameran. Jadi emang belajar banyak dari situ. Nah, dari pas gue bikin sendiri ya gue lebih estimate, lebih hitungan lah, perhitungannya lebih matang ya, kasarnya gitu sih. Jadi ya kalau untuk yang freelance, untuk yang kayak semuanya cabutan, gua rasa semuanya akan smooth aja kalau proyeknya nggak banyak gitu. Jadi ya lebih hati-hati di sana sih kalau udah banyak kerjaannya. Berarti termasuk manajemen duit
Iya. Dan manajemen datanya ya. Data juga. Itu Penyakit. fotonya enak abis itunya. Ternyata tidak sesempit itu fotografer. Iya. Curhat lah. Biasanya kalau yang jalan sekarang untuk wedding pembagiannya gimana? Apa fotografer sendiri, editor sendiri, atau fotografer merangkap editor, atau untuk editingnya? Kalau awal-awal gua kan sempet ya tim kan naik turun ya. Pas kalau waktu gua full tim itu emang ada divisinya masing-masing. Tapi ada juga yang foto merangkap ngedit juga. Tapi kalau yang sekarang gua lebih by project gitu sih. Jadi lu foto, gua bisa ngelempar editnya ke editor juga. Jadi ya udah by project semuanya aja gitu. Tapi ya zaman sekarang emang banyak yang ngerangkap juga sih. Jadi bisa foto, bisa ngedit juga. Kalau bisnis wedding tuh ikut dalam suatu exhibition, menurut lo berpengaruh nggak sih? Balik ke strategi masing-masing. Cuman kalau gua salah satu yang impactnya lumayan berasa. Oke. Ya, tapi nggak di setiap pameran juga. Ya. Jadi emang strateginya beda-beda. Cuman emang harga yang lu bayar juga nggak murah gitu. Dibanding misalnya lu pameran, let's say kita ngomong Berapa sih biasanya kalau range-nya itu 60? ya 50 sampai 60 sih kalau lu Untuk satu exhibition. Iya. Satu booth tuh ya. Satu booth. 3 hari gitu. 3-4 hari itu. Oh, iya. oke. Nah, lu kalau dengan harga segitu lu kalau buat ads Instagram Ya. bisa berapa banyak? Bisa Lumayan. sebulan selesai kan. Tapi pengunjung banyak biasanya. Nah, kita kan kayak gitu nggak ada jaminan ya. Ya. Cuman kalau kayak kemarin pameran terakhir gue lihat tuh rame banget. Jadi emang mungkin semuanya udah aus lah ya, udah pada sejak pandemik. Ya. Jadi rame banget. Tapi kalau yang sebelumnya pernah sepi juga, jadi nggak ada jaminan. Yang terakhir siapa yang bikin? Terakhir Brand Story. Brand Story. Iya. Oh. Tapi bentar lagi bakal sering juga sih Weddingco, Brand Story itu lagi Iya, gencar iya. banget. Karena mereka kan kemarin udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Betul. Jadi sama revenge juga tuh langsung. Brand Story terakhir Jakarta ya? Jakarta juga. Jakarta lagi. Ya. Apa namanya? Ice ICE BSD. Oh, di BSD itu Jakarta kan? Tangerang dong. Mohon maaf. Geografinya 10. Tapi lu pernah punya pengalaman kehilangan data gitu? Puji Tuhan pernah sih. Dulu banget waktu itu, tapi gue recovery nggak, kayaknya masih ada yang kurang-kurang nih. Tapi dulu zamannya yearbook sih. Oh, oke. Bukannya wedding. Hard disknya kenapa ya? Ke format. Waktu itu zamannya ini backup time machine itu tau nggak? Iya di Mac Apple, ya. pencet ya? Pencet. Tunggu atau cara balikin ya. Akhirnya udah gue ke Mangga 2 atau kemana Iya, gitu ya. Nah, recovery. Untungnya bisa tapi nggak full. Oh. Gitu. Wedding pernah nggak? Wedding pernah. Wedding sebenarnya bukan guanya. Jadi waktu itu gue ngoper vendor ke videographer. Oh. Ya, tapi tetap tanggung jawab gua. Ya. Iya sih, Iya, karena mukanya benderanya muka kita. tetap- iya, itu tetap kena. Ya itu pahit juga. Iya. Cuman ya kita harus hadapin sih kalau kayak gitu. Ya itulah kalau emang dukanya di digital begitu kan. Iya, Nggak ada fisiknya. Iya, makanya penting tuh kalau manajemen data di wedding kan ya. Makanya banyak yang Ada backup 2 kali kan? iya harus Bahkan sampai 4 kali. Iya, Iya, oke. master tuh harusnya backup 2 kali baru kita lempar kemana-mana lagi ya. Bener. Ini baru kejadian sama gua, hard disk gua hilang. Terus Buset. gimana? Hah? Ada data yang penting nggak? Banyak. Waduh. Akhirnya ketemu di bawah tumpukan. Kemarin gue lihat, Kalau nggak lu udah udah ikhlas. Ya udahlah, kemarin gue sempet ke New York 2 kali kan, datanya semua di situ gitu. Oh. Dan ya kesempatan kesana kan nggak Iya. tiap hari kan. Iya. Ya udahlah hilang. Terus gimana? Terus pas beresin tas kamera ternyata ada di tumpukan paling bawah, ketutupan sama lensa sama. Gila. Oh, ada tuh ternyata. Tapi bukan buat kerjaan untungnya. Kerjaan udah beres semua, ada yang buat kerjaan udah beres semua. Iya, Gitu. Kerjaan udah beres semua. Tapi zaman sekarang lumayan terselamatkan sama G Drive gitu-gitu ya. Google. Ya, Google Drive. Kemarin juga Google Drive, Google Foto. Iya. Jadi masih ada yang di udara lah. Iya. Kalau untuk branding lo ada tips nggak sih? Kalau untuk brandingnya sendiri? Iya, kalau branding
apa ya? Sebenarnya sama, balik lagi kayak jujur aja gitu. Jujur aja ya. Jadi DNA itu nggak bisa diambil dari cara lu lihat, dari cara lu senangnya apa, kayak gitu-gitu. Nah, udah lu terusin aja apa yang lu suka gitu. Nanti ujung-ujungnya akan ada tribe-nya lu sendiri sih, yang suka sama lu gitu, yang sefrekuensi sama lu. Jadi nggak usah lu paksain, oh pasar yang gede begini nih, gue harus kayak gini gitu. Ntar ujung-ujungnya lu nggak nyaman, nanti lu bakal balik lagi gitu, bakal jadi fake juga menurut gue sih gitu ya. Kolomnya besar tapi pemainnya udah banyak ya. Nanti Apa juga ya? Iya, ganti tren lagi lu harus ganti lagi. Iya. Kayak gitu sih kalau dari gue. Iya. Jadi proses fotografer menjadi bisnismen tuh emang agak Beda. sulit ya, beda cerita ya. Benar, karena ilmunya beda sih. satu fotografer ngomongin tentang teknis gitu, satu lagi bisnis ngomongin tentang bisnis agak sulit ya, harus Iya. belajar juga ya. Gue belajar lagi, start lagi, makanya kemarin gue ambil kuliah lagi khusus untuk itu gitu. Oh ya? Itu pun belum dapat, maksudnya gue masih harus belajar yang di tempat-tempat lain lagi. Kuliah bisnis? Iya, gue Lu kuliah ambil bisnis? manajemen sih. Manajemen. Iya. S2-nya. Iya. Oke. Tapi tetap ujung-ujungnya lo harus praktek juga gitu. Iya, ketika hobi lo menjadi satu bidang Mata pekerjaan, pencarian, ya? mata pencarian memang Udah beda lagi ya, udah terlalu case. masih akan ada banyak yang harus dipelajari juga ya. Iya. Tadinya motret aja, edit selesai, ini motret mesti ngurus finansial, mesti ngurus promo segala macam. Iya. Karena berarti lu mesti cari tahu gimana caranya lu bisa tetap enjoy sama fotonya itu sendiri sih. Jangan sampai lu jadi sebuah kerjaan yang membosankan lagi. Itu kan sebenarnya ujungnya kita kayak gitu kan. Bagi otak kiri otak kanan berarti ya. Iya. Kalau balance. kata Bang Panji tuh berkarya dan menghasilkan duit dari karya itu dua hal yang berbeda. Gitu. Benar. Lu bisa aja berkarya menghasilkan suatu karya gitu, tapi kan cara menjual karyanya kan itu Beda-beda. ilmu yang beda gitu. Iya. Setuju. Makanya banyak fotografer kadang-kadang harus punya manajer yang bisa ngejual dia. Iya, banyak sih, banyak yang kayak makeup artis kayak apa Yeah. itu kan kadang nggak tahu cara menjual dirinya aja, padahal mah bagus, semuanya bagus. Iya. Fotografer juga gitu kan. Iya benar-benar. Gimana caranya dia bisa terlihat menonjol dibanding yang bagus-bagus lainnya. Benar-benar. Kalau sekarang kan yang baru nih studio Ya, yang terakhir sih. ya, yang bisnis ya. Ya. Kalau untuk ke depan project-projectnya ada nggak? Belum. Project personal project kayak misalkan pameran lagi. Ada keinginan juga sih, tapi emang lagi fokus yang ini dulu sih. Fokus studio dulu Iya. ya. Karena ini yang di bawah juga masih mau dieksplor bikin sesuatu lagi yang di lantai paling bawah. Jadi ini pun masih belum final, masih mau. Jadi ya masih mau dieksplor ini dulu sih. Baru nanti mau bikin personal project ke depannya. Studio sewanya per shift shift. jam per shift ya. Per shift. Berapa 4 jam biasanya. 4 jam ya? Iya. Iya. Gitu. Tapi ada prospek buat bisnis studio gitu maksudnya? Secara prospek. Iya. Ternyata pas dijalanin ada gitu. Dan kan sebenarnya udah banyak banget juga ya, Iya, maksudnya kompetitor studio banyak foto juga. banyak. Cuman marketnya ternyata masih luas lah, masih ada aja gitu. Tapi emang belum seramai yang lain-lainnya juga. Tapi ya ternyata industrinya udah lumayan normal, jadi udah mulai banyak Udah yang mulai sewa. rame lagi. Iya menurut. Oke, berarti sejauh ini berarti ngejalanin bisnis studio, wedding masih jalan berarti, aspektura masih jalan ya. Masih. Jadi kalau ada orderan juga masih diterima Masih. gitu. Terus sekarang komersil juga lu masih terima juga. Lebih banyak komersil sekarang. Oh sekarang lebih banyak Iya. komersil. Kalau portrait gitu uangnya dari mana? Sama, kan itu mereka hitungnya sebagai project sih. Kalau mereka personal mau bayar dengan package-nya ya sama sih. Konsepnya sama. Gitu. Iya, tapi lawannya ya marketnya beda lagi gitu. Ada kadang gue dapetnya ada sosialita, ada apa, itu kan tetap personal project juga. Oh iya. Jadi bisa dijadiin sebagai kerjaan juga sih. Yang menurut lo paling berat
kalau untuk portrait itu personal client atau brand? Gimana maksudnya? Yang paling misalkan kan kayak sosialita kan personal client ya. Oke. Kadang-kadang apakah mereka menyerahkan ke lo semuanya itu lebih berat atau kayak brand Lo tinggal jalanin doang. doang. Tinggal jalanin doang. Mana yang Kalau brand kan kayak selama mereka ini agency itu ada arahannya langsung, lu tinggal eksekusi Ya, gitu. ya sama sih kalau ngomongin itu plus minus sih. Karena balik lagi ke karakter orang yang kita dapat gitu. Kalau yang rese ya rese, mau brand mau personal ya rese aja gitu. Cuman enak plus minus lah. Kalau si agency kebanyakan mereka lebih clear. Jadi briefingnya jelas, ada KFV, ada outputnya. Jadi kita nggak bisa terlalu lari juga dari situ gitu. Tapi kalau personal kadang reference sama ini personal taste juga gitu. Kalau gue nggak suka ya kalau lu bilang bagus, gue bilang nggak bagus gimana? Itu kan susah ya. Nah nyamainnya itu dengan cara apa yang gue buat sebelumnya dia harus udah suka dulu. Gitu. Balik lagi. Tapi kalau KFV yang itu kan biasanya mau siapapun juga ujungnya harus kayak gitu kurang lebih gitu. Jadi lawannya gue kalau komersial tuh malahan lebih ke treatment gitu dibandingkan teknis itu sendiri. Karena teknis hampir semua fotografer pasti bisa-bisa aja gitu. Tapi gimana cara lu nge-treat service mereka baik eksternal maupun internal gitu. Dua-duanya itu yang harus gua lebih dalam lagi. Kalau ngomongin teknikal, kalau di studio biasa pakai lensa apa? Kalau technical lebih nyaman pakai 2470 sih gua zoom. Karena kan kalau dari foto kita nggak perlu nyari bokeh yang aneh-aneh, nggak perlu nyari flare gimana. Jadi karena kekuatannya lebih ke lighting, diafragmanya juga nggak perlu gede, ya jadi gua pakai lensa zoom juga cukup sih, cukup mewakili. Gitu. Cuman kemarin kayak tadi nih, gua foto rusak 2470 gua. Ya gua harus mau menyeimbangkan diri, gua tetap pakai lensa lain juga bisa. Cuman kalau mau ngomongin nyaman kan 2470 lu lebih range-nya lebih fleksibel. Oke. Iya. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Cukup ya. Oke. Mantap. Kasih ini dulu lagi, jangan dulu buat para fotografer lain. Kira-kira yang baru mau mulai bisnisnya ya. Yang mulai bisnis foto. Ya. Baru mau mulai bisnis fotografi. Apa sih yang kira-kira harus diperhatikan gitu? Yang pertama sih lebih ke understanding the basic aja dulu. Jadi kita nggak usah mau gaya gitu. Boleh yang sebelah sini kan? Oh yang di sini, oke. Iya. Banyak ada 10 nih. Ada drone juga nih. Ada 360 juga kan? Iya, jadi apa ya? Lo harus pelajarin ilmu itu dasarnya dulu aja deh, nggak usah jauh-jauh. Terus kalau kayak alat segala macem, gue bilang itu nggak usah cari yang mahal-mahal gitu. Lo bisa cari yang sesuai kebutuhan dulu. Kalau nggak bisa pun lo bisa nyewa. Jadi sebenarnya yang terpenting malah ilmunya dulu gitu. Sisanya akan menyusul. Kalau kayak bisnis segala macam ya gue bilang, jadi nggak harus teknisnya juga, tapi lo belajar keseluruhan dari manajemen, dari admin, marketing, semuanya harus pelajarin sih. Itu dulu sih. Sisanya akan menyusul. Mantap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk studionya. Jangan lupa kalau yang butuh studio di Kelapa Gading, dari Kelapa Gading ya. Boleh, silakan. Jakarta Timur, Jakarta Utara dan sekitarnya ya. Ya. Cukup banyak pilihan studionya soalnya. Betul. Gitu. Thank you banyak ya. Sama-sama. Terima kasih. Sukses Terima buat kasih semuanya. banyak. Oke, sukses untuk buat semuanya. bisnisnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dadah. Thank you. Thank you.